Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Nehemia 2 ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Tema, dialah yang membuat kami berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, good luck atau semoga berhasil seringkali kita katakan kepada orang-orang yang akan mengikuti ujian, bekerja, atau memulai usaha. Apalagi kita tahu ujian atau pekerjaan yang akan mereka lakukan itu termasuk kategori susah. Itulah sebabnya kata-kata good luck harus dipahami dan diyakini sebagai bagian dari motivasi, doa, dan harapan untuk kita yang mendengar atau menerimanya. Namun tanpa kata-kata good luck atau semoga berhasil pun, asalkan kita tetap percaya pada penyertaan Allah, kita pasti berhasil menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Contohnya, seperti yang terjadi dalam cerita Daud dan Goliat. Tubuh Daud yang kecil dan usianya yang masih remaja membuat banyak orang meremehkannya. Bukan cuma orang-orang Filistin, orang-orang Israel pun meragukan kemampuannya untuk mengalahkan Goliat yang berbadan besar dan perkasa. Meskipun tanpa kata-kata seperti good luck atau semoga berhasil dari Raja Saul dan orang-orang Israel, Daud tetap maju dengan keyakinannya bahwa Allah berada di pihaknya. Maka Daud pun berhasil mengalahkan Goliat. Demikianlah dalam nas renungan kita kali ini, kita juga diajar dan diajak untuk memahami dan meyakini tentang Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menyertai dan memberkati Nehemia dengan keberhasilan membangun tembok kota Yerusalem. Padahal ia adalah seorang juru minuman Raja Artasasta. Pengetahuan dan keahliannya untuk menjadi seorang pemimpin sangatlah terbatas. Ia bukanlah seorang politikus atau birokrat yang mumpuni untuk menghadapi para provokator seperti Sanbalat dan Tobia yang berusaha menggagalkan pembangunan tersebut. Tetapi Nehemia berani berkata kepada mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Dengan perkataannya ini, Nehemia telah bersaksi tentang 3 hal yang diamini dan diimaninya. Pertama, dan yang terutama adalah keyakinannya tentang Allah semesta langit yang membuat ia dan rombongannya berhasil. Nehemia meyakini Elohe Hasyamayim, Allah semesta langit, adalah satu-satunya Allah di atas segala langit. Bahkan kata Syamayim dapat juga diartikan dengan sorga, sehingga artinya menjadi Allah satu-satunya yang berada di sorga. Allah itulah yang membuat mereka berhasil. Ya, bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka semata-mata, tetapi hanya karena kasih karunia dan penyertaan Allah. Kedua, Nehemia mengakui bahwa ia dan rombongannya adalah hamba-hamba Allah yang diberi kuasa untuk membangun. Sebagai hamba-hamba Allah, mereka memiliki kuasa dari Tuannya, yaitu Allah semesta langit. Karena itu, setiap orang yang melawan hamba-hamba Allah, itu berarti mereka melawan Allah sebagai Tuhan yang mengutus hamba-hambanya. Ketiga, Nehemia memahami bahwa orang-orang yang melawan hamba-hamba Allah itu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Akhirnya, tembok itu berhasil dibangun kembali sehingga orang-orang seisi kota Yerusalem dapat menikmati manfaat tembok itu yang menjamin perlindungan dan keamanan hidup mereka dari serangan musuh-musuh mereka. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tetap sehati sepikir sebagai hamba-hamba Allah untuk terus melanjutkan pembangunan tembok rohani gereja kita. Bukan hanya tembok jasmani, kita harus tetap membangun tembok pelayanan dan pengajaran yang semakin baik
untuk melindungi dan menjaga keamanan anak-anak kita dan generasi muda kita dari serangan teknologi dan informasi yang dapat merusak iman mereka. Kita pun harus bertahan dan melawan para provokator yang bertujuan menghambat pembangunan gereja kita, baik yang sifatnya jasmaniah maupun yang rohania. Percayalah kepada Allah, Dialah yang membuat kita berhasil. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberi kuasa kepada kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Karena itu berilah kami ketabahan dan kesetiaan untuk terus membangun gereja-Mu, demi keamanan dan ketahanan iman anak-anak kami dalam menghadapi serangan dari ilah-ilah zaman ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.